Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, senang kita berjumpa kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-123 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya dalam ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-123 di akhir bulan November hari ini, Sabtu 26 November 2022 adalah Koinonia, dipanggil untuk bersekutu, yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Robert Pasanda dari Purbalingga. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Sebelumnya, mari kita mulai ibadah online yang mari ini. Kita tabiskan di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita terlebih dahulu akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan ayatnya yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita pujikan lagu yang berkata, tenang, tenang bersama Tuhan. Hanya bersama Tuhan kita merasakan damai, sejahtera, dan ketenangan. Dunia boleh bergejolak, tapi situasi hati kita tidak boleh ikut bergejolak, saudara. Kita tenang bersama Tuhan kita. Haleluya. Tak pernah
terpujilah Allah Tuhan kita yang besar. Kita mari lanjutkan pujian kita dengan berkata, kita dipilih dari segala bangsa, dikumpulkan menjadi satu umat yang bersekutu di dalam kasih Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika benih firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, menegur, dan menasehati kehidupan kita, agar kehidupan kita sama seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, ditaburi benih firman Tuhan, dan menjadi gembur di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, itu Bapak Pendeta Robert Pasanda. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, "Sampai akhir hidupku." Jadi karya yang
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ibadah online Yamari, saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, dan saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema dipanggil untuk bersekutu. Dan ayat yang akan kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, dipanggil untuk bersekutu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bermacam-macam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dipanggil untuk menerima anugerah. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Panggilan anugerah, dipanggil untuk menerima anugerah, dan sepenuhnya datang dari Tuhan. Kita hanya menerima anugerah itu, dipanggil untuk menerima. Ada lagi saudara, dipanggil untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, dikenal dengan amanat agung. Perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada penginjil, tetapi semua orang dipanggil untuk memberitakan Injil. God is calling you. Panggilan Tuhan, baik itu kita dipanggil untuk menerima anugerah, dipanggil untuk memberitakan Injil. Amanat agung harus diberitakan, kabar baik harus diberitakan. Dan kita juga dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang dari Dia, perbuatan yang besar dari Allah. Panggilan Tuhan, God is calling you. Kemudian ada lagi dipanggil untuk memperoleh hadiah. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya tadi mengatakan bahwa bermacam-macam panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada banyak panggilan dalam hidup kita, dan kita melihat ada panggilan juga memperoleh hadiah. Tentunya kita harus berlomba, bertanding untuk memperoleh hadiah. Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga dipanggil untuk memberkati dan diberkati. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tetapi Bapak Ibu harus perhatikan, sebelum kita memperoleh berkat, panggilan ini kepada kita, memberkati dulu baru diberkati. Jadi Tuhan memanggil kita untuk memberkati, baru diberkati. Dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi memberkati dulu, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi berkati, tangan di atas dulu, baru nanti tangan di bawah. Di atas itu memberkati, tangan di bawah menerima berkat.
Apalagi Bapak Ibu, kita dipanggil lagi, bukan hanya tadi menerima anugerah, bukan hanya dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan hanya dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah, tidak hanya dipanggil juga untuk memperoleh hadiah, bahkan tidak hanya dipanggil untuk memberkati dan diberkati, tetapi juga dipanggil untuk menderita. Ini panggilan yang tidak enak, dipanggil untuk menderita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Menderita seperti Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan bagi kita semua, supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara tahu jejak Tuhan apa? Via Dolorosa. Jejaknya itu jejak perjalanan menuju salib, perjalanan menuju kepada penderitaan, mengikuti jejaknya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dari semuanya itu, panggilan bermacam-macam tadi, panggilan mungkin masih ada lagi. Kalau saudara ingin mengkaji lebih dalam lagi, mungkin kita menemukan lagi apalagi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi panggilan kita bukan hanya panggilan anugerah, bukan hanya panggilan memberitakan Injil, bukan hanya panggilan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, panggilan memperoleh hadiah, panggilan memberkati dan diberkati, panggilan penderitaan, tetapi panggilan kita juga adalah panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin menggarisbawahi panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. God is calling you supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya bersekutu dengan Tuhan. Panggilan ini sangat privasi. Tuhan ingin supaya kita tidak hanya sibuk terfokus pada pekerjaan Tuhan, tetapi kita juga harus fokus pada yang empunya pekerjaan. Jadi saudara, banyak orang mungkin sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tetapi saudara, dia lupa bahwa ada panggilan Tuhan. Tuhan memanggilmu. God is calling you. Apa itu? Panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada dua aspek pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan yang empunya pekerjaan. Jadi ada dua aspek dalam pelayanan. Yang pertama itu melayani pekerjaan Tuhan, tapi juga melayani Tuhan yang empunya pekerjaan. Nah, tadi kita seringkali sibuk, terfokus hanya melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan banyak orang bangga dalam seminggu bisa berkhotbah berapa kali. Di hari Minggu itu mungkin bisa berkhotbah 5-7, bahkan sampai 10 kali jangan-jangan. Bangga dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, ada panggilan Tuhan yang istimewa, yang sangat privasi, yang Tuhan katakan melayani Tuhan yang empunya pekerjaan. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini panggilan melayani pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, perhatikan, persekutuanmu dengan Tuhan, ini panggilan melayani Tuhan yang empunya pekerjaan. Tuhan yang punya pekerjaan perlu kita layani. Bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, bersekutu dengan Tuhan adalah quality time with God. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan untuk bersekutu, maka bersekutu dengan Tuhan itu adalah quality time
with God. Kita menyediakan waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perhatikan Bapak Ibu. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi saudara, Yesus sudah sibuk melakukan pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan ketika dia ada di bumi. Tetapi dia juga meluangkan waktunya untuk bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Dia sediakan waktu khusus. Ada waktu yang berkualitas, ada quality time with God. Dia sediakan secara khusus. Dia sendirian. Dan dia bercakap-cakap, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita pendeta yang sibuk di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan itu baik, bukan tidak baik, itu baik, good, baik. Tapi saudara juga harus meluangkan waktu bersekutu dengan yang mempunyai pekerjaan. Dialah yang mempunyai pekerjaan dan juga perlu dilayani. Jadi jangan hanya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi sibuklah juga melayani yang punya pekerjaan, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara lihat dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, orang banyak yang besar jumlahnya mengikut Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dan memberi mereka makan. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat ini kesibukan Tuhan dalam melayani. Saudara, Matius 14 tadi ayat yang ke-23, setelah dia sibuk melayani, ayat 13 sampai 21, dia meluangkan waktunya. Dia meluangkan waktunya. Orang-orang ini disuruh pulang, dan dia datang kepada Bapa di surga. Dia menyediakan, meluangkan waktunya bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Haleluya. Saudara, jadi Tuhan benar-benar memperhatikan. Bersekutu dengan Tuhan adalah quality time with God. Waktu yang harus kita sediakan, bahkan waktu yang berkualitas, diperuntukkan khusus. Kesibukan Yesus sepanjang hari dalam pelayanan tidak membuat ia gagal fokus untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Jangan gagal fokus hanya sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Habis khotbah dari gereja A, pindah gereja B, pindah gereja C. Rasanya ada kebanggaan, ada sukacita, ada kesenangan, tetapi tidak lengkap kalau engkau gagal fokus. Engkau hanya memikirkan melayani pekerjaan Tuhan, tapi engkau tidak pernah fokus untuk melayani yang mempunyai pekerjaan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus menunjukkan sesibuk-sibuknya Yesus dalam pelayanan tadi, ia menyediakan waktu. Dia sediakan waktunya bersekutu bersama Bapa di surga. Jadi dia ada quality time with God. Yesus memberi contoh yang baik ketika ia hidup di dunia, saudara. Ia menyediakan waktu untuk murid-murid dan para pengikutnya. Dia sediakan waktunya untuk murid-murid dan para pengikutnya. Banyak orang mengikut dia. Dia sediakan waktu. Tetapi dia juga menyediakan waktu bersama dengan Bapa di surga. Dipanggil untuk bersekutu. God is calling you. Panggilan Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita semua, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Bersekutu dengan Tuhan adalah quality time with God. Anda bisa lihat contoh dalam Lukas pasal 15 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Perhatikan, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia.
Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia bersekutu dengan Tuhan adalah quality time with God yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan ini menjadi kebiasaan mereka biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Quality time with God dijadikan suatu kebiasaan oleh para pemungut cukai dan orang berdosa untuk mendengarkan ia berbicara. Saudara, jangan sampai kita yang telah dibenarkan Tuhan, kita yang telah menerima panggilan anugerah, diberi hadiah keselamatan yang kekal di tangan kita, dipanggil untuk menerima anugerah. Dan tadi banyak panggilan-panggilan yang saya sudah sampaikan di depan. Lalu kita tidak pernah punya waktu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Maka kita kalah dengan para pemungut cukai dan orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara, panggilan bersekutu dengan Tuhan ini sangat privasi. Sangat privasi. Para pemungut cukai dan orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus mendengarkan dia, ini adalah quality time with God, menjadi momen yang sangat berharga, menjadi momen yang sangat berharga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Untuk apa? Untuk mendengarkan Yesus berbicara. Ini momen yang sangat berharga. Kalau saudara juga menyediakan waktu secara pribadi bersekutu dengan Tuhan, ini adalah momen yang sangat berharga bagi pemungut cukai tadi dan orang berdosa, menjadi suatu kebiasaan yang dia lakukan, mencari Yesus, bersekutu dengan Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 39, ada contoh yang lain dapat kita lihat bagaimana Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Lukas 10 ayat 39, Maria mengambil bagian yang terbaik. Quality time with God adalah waktu yang terbaik. Dan Maria telah mendapatkan waktu yang terbaik itu. Maria tidak melewatkan kesempatan untuk mendengarkan Yesus berbicara. Dia duduk dengan tenang. Dia pasang telinganya. Dia perhatikan Yesus berbicara. Dan dia dengarkan dengan seksama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadanya. Bersekutu dengan Tuhan. Dengar Bapak Ibu, ini adalah quality time with God. Ayo kita ambil waktu. Tidak hanya bangga sibuk dengan pelayanan kita bersekutu dengan sesama itu baik. Melayani pekerjaan Tuhan itu baik. Diundang di sana sini khotbah itu baik. Menjadi orang terkenal dalam pelayanan itu baik. Tapi saudara, pertanyaannya gini, apa engkau punya waktu duduk di bawah kaki Tuhan juga? Apa engkau punya waktu seperti Yesus datang kepada Bapaknya? Apa engkau punya waktu seperti pemungut cukai orang berdosa yang senantiasa datang kepada Tuhan? Untuk apa? Mendengarkan dia. Apa engkau punya waktu seperti Maria yang mengambil waktu yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Yesus berbicara? Apa engkau punya waktu itu? Dan ini adalah panggilan persekutuan. Dipanggil Tuhan untuk bersekutu dengan dia. Lukas 10 ayat 42, saudara. Quality time with God, bagian yang terbaik yang telah didapatkan oleh Maria ini. Ayat ini berkata begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Quality time with God adalah bagian yang terbaik. Tadi waktu yang terbaik. Sekarang tadi Maria mendapatkan waktu yang terbaik, sekarang dia mengambil bagian yang terbaik. Dan Maria juga tidak melewatkan waktu atau kesempatan bersama Tuhan, bersama Yesus, karena itu adalah bagian yang terbaik. Bobotnya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, dipanggil bersekutu dengan Tuhan, saudara tahu, ini adalah bagian yang terbaik, waktu yang terbaik. Jangan lewatkan kesempatan untuk kita, seperti Tuhan berkata, masuk ke dalam kamar, tutup pintu kamar, datang kepada Tuhan. Ini panggilan yang sangat privasi. Silakan engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Silakan engkau berduaan dengan Tuhan. Dan ini panggilan persekutuan Bapak Ibu. Panggilan ini berlaku bagi semua orang. Apalagi Bapak Ibu sebagai pendeta, kalau sebagai pendeta yang sibuk banyak melayani pekerjaan Tuhan, jangan pernah lupa luangkan waktu untuk melayani yang punya pekerjaan. Saudara, apakah bermanfaat? Apakah berfaedah jika saya meluangkan waktu, saya mengkhususkan waktu, saya punya quality time with God? Apa yang saya dapatkan? Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Pujian, ya, kita dapat pujian. Orang mungkin berkata khotbahnya hebat, luar biasa, top banget, pas banget, kami diberkati banget. Para pendengar kita mungkin berkata demikian. Tapi kalau engkau duduk di bawah kaki Tuhan, engkau bersekutu dengan Dia, ya, nanti Tuhan yang berkata begini kepada kita, hai hambaku yang baik dan yang setia. Dia yang berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Dan saudara bisa melihat bersekutu dengan Tuhan, menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, punya quality time with God. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 15 ayat 22, ayat ini berkata demikian, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Lihat, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam yang pertama, Adam yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam yang jatuh di dalam dosa. Adam yang memberontak, melanggar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Adam yang pertama itu, persekutuannya dikatakan mati dengan Adam. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tapi saudara, muncul Adam yang kedua. Adam yang kedua adalah Kristus. Adam yang kedua tidak membawa kematian, tapi membawa kehidupan. Adam yang pertama membawa orang kepada kematian, tapi Adam yang kedua membawa pada kehidupan. Ayat ini berkata, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Panggilan bersekutu dengan Tuhan memberikan kehidupan, bukan memberi kematian. Haleluya. Memberikan kehidupan. Saudara-saudara, saya akan melontarkan pertanyaan buat kita semua. Jika demikian, apa yang kita lakukan? Apakah kita punya quality time with God? Apakah Anda punya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi? Apakah Anda punya waktu-waktu yang privasi bersama Tuhan secara pribadi? Apakah Anda punya quality time with God? Atau kita tidak punya quality time with God? Kita sibuk, hanya sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik, tapi saudara hanya sibuk di situ, tapi tidak punya quality time with God, tidak punya waktu khusus datang kepada Tuhan. Kita ini perlu diisi oleh Tuhan. Perlu pengurapan yang baru, hikmat yang baru yang Tuhan berikan. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan bersama-sama. Dia memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Dia telah memberi contoh kepada kita. Dia menyediakan waktu bersekutu dengan Bapanya di surga. God is calling you. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kiranya firman Tuhan ini biarlah memberkati kita semua, dan kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita mulai belajar punya waktu-waktu khusus bersama Tuhan, punya waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, tidak melewatkan kesempatan-kesempatan yang indah, tapi kita boleh meluangkan waktu, mengambil waktu secara pribadi datang kepada Dia. Anda sendiri, saya, kita semua perlu terus dipenuhi dengan segala kepenuhan dari Allah. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Koinonia, dipanggil untuk bersekutu, yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Robert Pasanda. Kiranya apa yang telah disampaikan dan kita dengar memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Robert Pasanda. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang ke-124 pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Bapak Ibu, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah kita,
dalam menangani penyebaran COVID-19. Kiranya keadaan semakin membaik dan pandemi ini akan segera berlalu. Kita doakan juga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat. Tetaplah memakai masker dimanapun Bapak Ibu berada. Rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang belum mengikuti program vaksin, segeralah mengikuti di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dapat melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, "Ku di tanganmu, ku di hatimu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta Robert Pasanda, MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Koinonia, dipanggil untuk bersekutu dalam ibadah online Mari ke-123, Sabtu 26 November 2022. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dan juga dapat dilakukan atau dipraktekkan dalam seluruh kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Huai, Bapak Yunus Sebandar, dan juga Bapak Pendeta Robert Pasanda MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus.
Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi acara melalui pujian, dan juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-124 pada hari Sabtu 3 Desember 2022. Kiranya Tuhan memimpin, memperlengkapi hamba-hambamu yang akan melayani, agar seluruh kehendak Tuhan dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pemirsa Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa juga untuk persiapan panitia Natal Yamari yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 mendatang secara onsite dan juga live streaming dengan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta Hardy Varianto. Tuhan Yesus yang menyertai mengurapi seluruh persiapan hamba-hambamu supaya melalui ibadah Natal tersebut memberkati dan memberikan kekuatan baru dalam menepaki tahun 2023 mendatang bagi pengurus dan mitra Yamari yang hadir dalam ibadah di kantor Yamari maupun mitra Yamari, baik koordinator dan seluruh pengurus daripada Yamari cabang. Demikian juga bagi seluruh pengurus Marturia Hospital Ministry di seluruh Indonesia yang mengikutinya secara live streaming. Berkat Tuhan menyertai dalam pembuatan akte Badan Pengurus Lengkap Yamari periode 9 tahun pelayanan 2023 sampai 2027 melalui notaris, agar seluruh proses kepengurusannya dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon akan penyertaan dan bimbingan Roh Kudus bagi tim media dalam pembuatan majalah Gema Yamari edisi Natal 2022, juga akan membuat kalender dinding Yamari tahun 2023, agar seluruh bahan-bahan yang dimuat di dalam majalah Gema Yamari dapat menjadi berkat bagi seluruh pengurus donatur, pengurus Yamari cabang, pengurus Marturia Hospital Ministry di setiap kota, juga mitra Yamari lainnya di seluruh Indonesia dan mancanegara, agar sungguh-sungguh melalui seluruh persiapan materi dapat berjalan dengan lancar sampai pada percetakan dan pengirimannya, sehingga melalui media tersebut juga menjadi sarana Tuhan memakai menjadi berkat bagi seluruh mitra Yamari, pengurus Yamari, demikian juga seluruh sahabat-sahabat Yamari di Indonesia. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan, penyembuh dan penolong yang sejati, kami berdoa bagi pemulihan Ibu Leli Gratia Tayu di Surabaya pasca menjalani operasi di bagian leher karena tulang C5 dan 7 yang terjepit, dan juga kami bersyukur saat ini sedang melatih jalan dan juga sedang menuju kepada pemulihan. Kiranya Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu. Demikian juga Ibu Rambu Kareri Haratoga Jakarta pasca menjalani operasi batu ginjal. Kuasa dan kasih Tuhanlah yang memulihkan seluruh bagian daripada anak-anak-Mu, baik Ibu Leli, demikian juga Ibu Rambu Kareri, agar dengan demikian Tuhan seluruh proses operasi dapat sembuh secara cepat dan mereka boleh aktif kembali sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian juga berkat Tuhan terjadi dan ada di setiap obat daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk saudara Kristiano Riwu di Kupang yang mengalami sakit asma akut, Baby Samantha Yilius Kamendra dengan gangguan klep jantung di Jakarta, cucu Bapak Joni Rahmanto pengurus Yamari, dan Samuel Octavianus Gunawan Jakarta, anak Ibu Pendeta Maria Novi pengurus Yamari yang mengalami tekanan darah tinggi dan tangan dan kaki bagian kiri mengalami kebas dan lemah. Ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan anugerah-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Julius Damu Kamulung di Sumba Timur yang mengalami sakit bagian dada dan ada bercak darah yang keluar dari mulut. Ya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, penyembuh dan dokter ilahi, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit, baik Kristiano, Baby Samantha, demikian juga Samuel Octavianus, demikian juga ya Bapak Julius Damu Kamulung. Berkat dan pertolongan, belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupan hamba-hamba-Mu atau anak-anak-Mu, sehingga mereka mengalami pemulihan, ataupun juga Tuhan mereka boleh mendapatkan kesehatan yang prima kembali dari Tuhan. Dan setiap obat dan dokter yang merawat mereka, kiranya Tuhan berkati agar melalui tangan dokter dan seluruh ahli di dalam seluruh penanganan kesehatan mereka masing-masing boleh menuju kepada kesehatan pulih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa menyerahkan kiranya juga anugerah dan berkat Tuhan boleh terjadi bagi mereka dalam seluruh kebutuhan dana, dalam merawat diri daripada anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan juga lawatan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan para pemirsa yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi. Mereka yang mencari pekerjaan, keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan dan juga kesukacitaan antara suami istri, orang tua dan anak-anak, juga yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, tetapi sedang mengalami sakit jantung, sakit tumor, kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan juga sakit tekanan darah tinggi, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, dokter tabib ilahi yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan itu saat ini terjadi bagi mereka, saat ini terjadi bagi mereka. Dalam nama Yesus, kesembuhan-Mu mereka alami, dan sungguh Tuhan, lawatlah mereka di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami berdoa bagi korban bencana alam karena banjir, tanah longsor dan lain-lain yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, lebih khusus Tuhan untuk Kabupaten Cianjur yang mengalami gempa bumi magnitudo 5,6 yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Ada juga yang sudah ditemukan dan juga sekarang masih terus berlangsung dalam pencariannya. Demikian juga mereka yang mengalami luka-luka dan banyak warga yang mengungsi. Kami berdoa agar instansi terkait bergotong royong melakukan bantuan kepada masyarakat terdampak, baik medis, sandang pangan, evakuasi, serta perbaikan infrastruktur yang hancur. Allah menolong mereka semua, memimpin mereka, mengarahkan mereka agar melalui kejadian gempa yang mereka alami, mereka boleh melihat bahwa Tuhan selalu dan bersama-sama dengan mereka. Allah Bapa di surga, penambahan kasus COVID-19 harian di Indonesia yang terus bertambah, kami berdoa agar pemerintah segera mengantisipasi kondisi ini sebelum terjadi lonjakan, dan agar masyarakat semakin sadar dan tidak abai dengan protokol kesehatan. Demikian juga kami berdoa untuk tenaga medis, baik dokter, perawat, dalam penanganan pasien yang terpapar COVID-19 juga penyakit lain, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri, agar seluruh tim medis tetap sehat dan juga terhindar dari paparan COVID-19 ini, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan dalam penanganan kepada pasien terus berlangsung dengan baik, agar demikian seluruh pasien juga dapat kembali sembuh
dan demi demikian mereka dapat kembali menjalankan tugas tanggung jawab yang mereka emban Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kami, juga penjawab doa yang pasti. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, kita akan menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online Maria yang ke-124. Tuhan Yesus memberkati kita semua.